Kenapa pengen jadi penyiar ya sebenarnya sama juga sih, ini cita-cita aku juga. Sangat dibantu sekali untuk memilih kosakata atau memilih topik-topik yang bisa di-share dan didengar oleh semua orang. Jarinya boleh gini. Nah, gini banget ya. Tinggi banget. Hari ini. Majuir saingan kalian aku. Ya aku suka dengan apa ya, music knowledge sama ya emang suka lagu-lagunya aja sih dari artis-artisnya gitu. Yang Udah. penting jangan suka aku. Hai, halo, selamat datang di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu, biar nggak ini ya, kita naikin dulu gitu kan. Iya. Biar bahagia dulu. Biar bahagia dulu, betul. Iya. Kalau ada naik, biasanya ada turun. Iya. Iya. Sebenarnya emang gitu. Soon to be. Mungkin Soon to be. Anda sudah penasaran kenapa tiba-tiba di sini ada 6 orang yang rame banget dan Anda tidak kenal mereka. Wajar ya. Karena biasanya kita sama public figure ya. Oh, iya. Ini public apa ini? Ini kayaknya public enemy, bagus. Bener, pinter loh. Calon-calon public enemy. Iya, betul. Rada siap ya. Maaf, tidak tertekan Bapak? Baru dimulai. Oke, kita kenalan dulu. Ini adalah calon mitra action dari Gajah Mada FM dan juga calon kerabat siar dari Imelda FM. Ada 6 orang, yang sebenarnya ada 2 orang lagi ya dari Imelda, Betul. betul? Jadi kalau calon kerabat siar itu harusnya ada 4 orang, tapi yang 2 karena ada pekerjaan yang lain ya. Jadi diwakili sama 2 orang yang di sini. Nanti siapa aja biarin mereka kenalan dulu ya. Betul. Kenalan sendiri-sendiri aja. Yes. Kalau dari Gajah Mada FM ada 4 yang bisa dilihat di sini ya, kira-kira mana yang masuk nanti coba tulis di bawah ya. Mana yang diterima, mana yang enggak. Coba tolong tulis di bawah. Kita coba sekarang kita kenalan dulu dari mana? Dari tadi. Coba dari mana? Yang pegang mic, yang pegang mic. Yang pegang mic dulu. Boleh. Halo, kenalin aku Getrin. Udah 5 bulan di sini di Gajah Mada FM dan hasilnya gini ya. Oke. Ini ya. Halo, aku Ervin. Aku dari Semarang ya. Dan ya seperti ini juga ya penampilannya. Tolong jangan jadi public enemy. Udah ada aura hujatan sih sebenarnya ya. Komen saja ya. Halo, kenalin aku Muna. Panggil aja Muna, jangan Muna Roh. Oh iya. Nanti disangkanya Bang pacarnya Oci. Bang Oci. Oh iya. Tuh, dia tahu kan? Oh. Ada yang nggak tahu loh, Pak. Bang Oci siapa tuh yang di depan nggak tahu? Nggak tahu Bang Oci. Baik. Siapa tahu? Nanti Udah. terjemahan Bang Aja. Ocit dari sini ya. Oh, Nanti iya, ya, Bang iya, Ocit, iya, Bang iya, Ocit iya. siapa ya? Halo, aku Bita. Salam kenal. Salam kenal. Oke. Hai semuanya, saya calon kerabat siar dari Imelda. Nama saya Hana Malinda dan selanjutnya ada partner saya nih, kita berdua mewakili aja ya. Halo, saya Rendra, calon kerabat siar dan sudah 3 bulan di mana ini? Oke, jadi kalau dari teman-teman Imelda udah 3 bulan, selisihnya sama teman-teman Gajah Mada berarti 2 bulan ya, Betul. karena mereka udah 5 bulan gitu. Nah, Ini udah siaran semua berarti ya? so far sudah ya, udah semua, walaupun mungkin masih ada yang di supervisi dan lain-lain. Mungkin Anda juga sempat mendengar ada nama-nama yang tadi barusan disebut. Penasaran orangnya kayak gimana? Ini dia bentuknya. Wujudnya sih, ini wujudnya. Ya. Ternyata berwujud ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Oke. Jadi gimana nih selama 5 bulan, 3 bulan? Oh, cerita dulu proses awalnya. Pas kalian, apa sih yang bikin kalian tertarik untuk akhirnya daftar jadi penyiar? Terus akhirnya setelah nyemplung gitu. Nyesel nggak sih gitu? Kok nggak sesuai nyesel bayangan nggak gue ya? sih? Ternyata begini ya. Yuk. Ya, yang megang mic yang dulu. megang mic. Oh, yang megang mic. Jadi jadi beban ya? Itu kecil tapi gede banget. Kecil tapi ada power gitu. Oke, kenapa mau jadi penyiar? Karena ya basic saya di as a DJ juga, jadi nyusun apa ya, nyusun playlist gitu, nyusun lagu-lagu gitu, jadi makanan jiwa buat saya. Oke. Terus ngarusin dinamikanya tuh enak Aha. gitu. Terus karena apa ya?
jujur aku jarang ngomong juga kan, terus kayak ditatar ngomong-ngomong terus gitu biar ya ngelatih public speaking juga sih kalau. Tapi susah nggak sih Ren? Maksudnya dari orang yang tadinya nggak pernah ngomong terus tiba-tiba jadi penyiar kan mau nggak mau, suka nggak suka harus ngomong kan? Ya, kan? Lumayan sih, lumayan Pressure-nya ada ya? Effortnya lumayan juga sih. Terus kan harus ngomong struktural gitu kan, sistematis juga, ya lumayan lah. Oke. Stres ya Pak? Ya, di awal-awal. Dikit. Ya segala kerjaan pasti ada stresnya ya. Udah mulai. Segala kerjaan pasti ada stresnya ya, dinikmatin aja dinamikanya. Gitu. Begini bila ya pernah ngomong ya, sekali ngomong Iya kata-kata loh. mutiara Tapi semua. kalau bisa nge-DJ gitu emang nggak ngomong apa gitu. Jarang sih. Misi foya gitu kan. Iya, itu loh. Selamat ulang tahun. Enggak kayak gitu untungnya. Kalau main enggak kayak gitu. Oh, beda ya. Ada MC, mungkin ada MC-nya sendiri kali ya. Gitu. Kalau ada PA-nya gitu. Bukan yang aduh. Mungkin siapa sih itu namanya aku lupa. Udah tahu udah itu namanya siapa. Udah beda referensi kayaknya. Oke, berarti pressure-nya atau Harus mungkin ngomong. harus ngomong ya, harus ngomong. mau nggak mau dan ya akhirnya jadilah setelah 3 bulan ya. Oke. Good. Hana. Oke, kalau saya itu pertama pengen kenapa jadi penyiar karena sebenarnya ini itu cita-cita saya dari SMA, tapi baru diizinin sama orang tua sekarang. Jadi daripada menyia-nyiakan kesempatan, ya udah dikejar aja. Kebetulan juga ada tempatnya dan alhamdulillah diterima. Kalau selama di sini sih kebalikan sama Rendra sebenarnya. Kalau saya basicnya suka ngomong, tapi ternyata di sini itu nggak semuanya harus diomongin, bener kan? Nggak semuanya harus diomongin, nggak semuanya harus diutarakan. Kadang yang disembunyikan itu jauh lebih baik gitu kan ya. Nah, gimana? Nah, di saat cewek yang suka ngomong banyak terus harus menahan itu kayak yang duh remnya cakram banget nih, gimana caranya biar yang diucap itu yang penting-penting aja yang memang diperbolehkan gitu sih. Dan di sini sangat dibantu sekali untuk memilih kosakata atau topik-topik yang bisa di-share dan didengar oleh semua orang. Cakep. Good. Oke, ya kenapa pengen jadi penyiar ya sebenarnya sama juga sih, ini cita-cita aku juga. Tapi sebelumnya pengennya tuh jadi news anchor gitu. Jadi bukan penyiar, cuma penyiar dan news anchor tuh kan sama aja ya, kayak job desk-nya juga ngomong nih. Nah, aku suka tuh kayak kerja yang kayak ngomong, dan itu tuh kayak healing aku. Karena ini kan aku lagi skripsian dan kerja di sini jadi penyiar itu jadi tempat healingku aja sih, kayak gitu. Dan ya banyak belajar juga gitu, kayak praktek yang ada di kuliah dipraktekin di sini tuh menyenangkan aja, kayak gitu sih. By the way, kamu kuliah apa? Ilmu komunikasi. Ya. Jadi pas nih linear ya. Bener. Anyway, ini yang ilmu komunikasi cuma satu doang. Rendra apa? Aku dulu Hukum. Hana? Aku kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Ilmu komunikasi. Getrin apa? Politik. Politik. Politik ya. Gak kelihatan politik ya. Manuver-manuvernya Iya. ya, Wak. Gak kelihatan kayak anak politik, lebih kelihatan kayak anak problematik. Gak, bercanda saya. Kalau Ervin apa basicnya? Aku basicnya pemberitaan. Sama juga sih penyiaran. Penyiaran Oke. juga. Muna? Kalau aku arsitektur. Oh, dia Kayak batako ya. Iya. Kayak hebel. Beton ya wajahnya. lebih kayak genteng sih sebenarnya. Lebih kayak Kinclong. Oh, iya. Sebutin merek. Lebih kayak tegel Pak Win ya. Kita tahu nggak? Oke. Anyway, Muna kenapa pengen jadi penyiar? Ya, aku dulu akhirnya. Emang itu triknya. Oh, triknya gitu. Ayo, Itu politiknya Gaterin. Iya. bonekanya ternyata Nah, betul. Tersiksa ya di sini. Enggak, maksudnya di permainan ini. Ya, enggak, sebenarnya dulu aku pernah punya cita-cita jadi pendakwah dulu ya kan kayak harus Mulia kita sekali. ngomong gini gitu kan. Terus tapi enggak sih, akhir-akhir ini juga aku suka sama dunia yang ngomong-ngomong. Sebelumnya juga aku kerja di jadi host gitu kan, host live streaming gitu-gitu. Ya, jadi aku keterima di sini sangat seneng banget dan nggak tertekan. Oke. Boleh ditarik. Oke. Iya.
Jelas Iya. nggak tertekan sama sekali. Kalau kemarin Jadi, mungkin jadi host, sebentar lagi mungkin dia akan jadi ghost di Nightmare ya. Nggak ada yang tahu ya. nggak ada yang tahu. Iya. Iya. Tinggal dikasih putih-putih, Pak. Iya. Nanti gue make upin, nggak apa-apa. Ikut bantuin deh. Tuh kan ya. Dia kata nanti dia? hairdo-nya. Iya. Hairdo-nya udah. Kalau tadi bisa di zoom. Ya nanti aku bantuin deh. Tanganku nakal sih. Ayo Vin. Kalau aku juga sama yang lain, aduh sama aja. Tapi memang iya, jadi aku masuk ke sini karena memang ingin mewujudkan mimpi ya. Udah 2 kali pupus dan semoga yang ini bisa Pupus juga. Jangan Ya, dong, gitu. jangan. Itu sih. Ini mic-nya boleh pegang yang lain. Takut ya ini pertanyaannya ya. Iya. Jarinya boleh gini. Nah, gini banget ya. Tinggi banget. Hari ini. Dia pegang mic-nya kayak diva ya. Aduh. Pelunas hutang ya. Nah, boleh pertanyaan lanjutan? Oh iya, boleh. Ke Gatrin. Go. Aku pertama kali suka radio tuh dari kecil, dari SD dengerin di mobil, terus sekolah. Selama sekolah tuh selalu dengerin radio lah kalau berangkat sekolah kayak gitu-gitu. Jadi kayak pingin aja playlistku sendiri tuh didengerin orang-orang, kayak orang-orang tuh juga harus dengerin, tapi di sini tuh gak bisa ya playlist kesukaan kita tuh didengerin orang-orang juga karena nggak masuk. Oke. Masuk program. Nggak masuk program. Iya, Playlistnya apa anyway? Saya jadi curiga playlist ini Haddad apa gitu. Alwi. Dangdut. Bukan. Aduh. Pantas jadinya begini ya, karena tadi bilangnya waktu zaman sekolah aku selalu mendengarkan radio. Orang tuh sekolah dengerin gurunya, Catherine. Kenapa jadi dengerin radio? Gak dengerin orang tua tapi dengerin radio dari pagi. Oh, Kayak, bagus. udah deh mah, diem dulu. Oh. Diem dulu mah. Kurang ajar ya, kurang ajar. Bau kucing kakak ya. Dari SD udah dengerin. Oke. Anyway, Gatrin berarti SD tahun berapa? Waduh, umur ya? Umur. Aku 2004. 2004. Bude? Udah ngapain? Udah Kuliah kayaknya. Udah ngapain? udah ngapa-ngapain saya. Oh. Iya, maksudnya. Panas ya. Glowing loh. Tolong ya nanti muka saya dicerper lagi ya supaya gak kalah sama adik-adik ini. Hana tadi SMA tahun berapa berarti? Oke, Pengen belajar dari SMA. Burung ababil dong. Tahun gajah burung ababil. Iya. Aku SD itu selesai 2006. Masuk SMP 2009, selesai SMA 2012. Ini kayak riwayat pendidikan. Iya. Jadi disimpulkan kira-kira dia kelahiran berapa gitu. Iya, gitu. Kelahiran ya berapa lah ya, dihitung aja. Dan akhirnya kenapa sih yang sebenarnya latar belakang terbesar yang kayak aku harus daftar, aku harus jadi penyiar gitu. Selain tadi rasa suka, selain Sebenarnya tadi kayak pengen- karena waktu itu ada salah satu penyiar juga di sini tapi sudah resign, namanya Okta Beliza. Itu kan teman saya di kuliah. Nah, kebetulan dia share info kalau di sini misalkan ada lowongan gitu. Jadi kayak yang awalnya aku ngerasa kayak ih enak ya jadi penyiar gitu. Lihat dia tiap hari kadang posting penyiar enak. Jadi sebenarnya aku lanjutan nih titisan dari Okta. Oh, oke. Jadi Okta selesai, kebetulan saya juga masuk. Kayak malah nggak tahu kalau misalkan ini Okta selesai itu memang untuk mencari yang baru. Gitu. Saya juga baru Oke. tahu kok. Jadi kayak Berarti- selang-seling. Tapi kamu beban gak sih ketika masuk ketemu wah teman kuliah aku udah jadi penyiar Nah. gitu kan. Sebenarnya Aku masuk gitu. iya sih, takutnya nanti kalau misalkan ih kok temen, terus nanti kan pasti akan ada compare gitu kan. Ini penyiar yang udah selesai sama penyiar yang baru nih bisa balance apa enggak. Sebenarnya kalau misalkan beban sih enggak, tapi lebih ke motivasi. Oh, aku harus bisa apa ya? Bukan ngegantiin tapi melanjutkan. Melanjutkan kayak gimana caranya ngebawa biar tetap enak aja program-program yang kemarin teman aku itu udah bawain gitu sih. Kalau beban sih enggak, tapi motivasi aja gitu. Wah. Dia Jadi lebih cocok masing kayaknya ya. Iya. Kayaknya lebih cocok dia yang masuk Iya. politik sih sebenarnya. Lanjutkan 2 periode gitu. Iya. Kebetulan ini sudah satu pasang ya. Kayaknya paslon nomor berapa? Capres nomor 0.
Ini calon lurah ini. Iya. Bapak dan Ibu Lurah. Oke, yang lain mungkin ada cerita-cerita seru apa nih selama kalian training gitu kan, menemukan sebuah fakta atau mungkin kok gini ya ternyata Oh ternyata ya. jadi penyiar tuh begini ya. Gini doang gitu. Oh ternyata jadi penyiar tuh nggak bisa doang. libur ya. Oh ternyata jadi penyiar tuh kalau hujan Tetep gue nggak berangkat peduli ya. berangkat gitu. Jadi mau klimis-klimis tetap Iya. berangkat. Iya. Apa ya? Apa? So far selama 3 bulan ini. Selama 3 bulan. Kamu udah mencicipi program apa aja? Oke. Siaran jam berapa aja? Siaran jam Ini kalau gagal 5. coret ya Rendra. jam 5 sampai IAS, Indonesian All Star, After Hours, Biografi Diskografi, sama Nightmare. Oke. Jam Empat ya. sore ke malam Jam ya. sore ke malam. Jam sore ke malam. Paling suka sebenarnya pas Biografi Diskografi sih, soalnya ya aku suka dengan apa ya, music knowledge, terus bisa bahas abis si artisnya tuh kayak akhirnya nambah gitu juga, apa nambah wawasan buat diri sendiri dan bisa ngasih informasi buat yang lain juga, sama ya emang suka lagu-lagunya aja sih dari artis-artisnya gitu. Yang Udah. penting jangan suka aku. Oh, Kenapa yang kaget sebelah Anda? kaget. Yang paling kaget dia sebenarnya. Kok bukan gue? Oh iya, kenapa kaget ya? Iya. Iya. Ini selesai jam berapa sih? Kita pelan-pelan boleh nggak sih Ren? Cinta lokasi di radio itu biasa. Biasa. Kontak sama Ah, gitu lah. penyiar, Dan penyiar biasanya sama lintas pendengar. ya. Lintas apa nih? Bahaya. Lintas radio lintas generasi juga Iya, ya. karena generasi kelihatan ya. Tadi kan berapa? Hana 95. Iya, 95 betul. 2000? 2000. 2098. Buka-buka kerusuhan. Terus? Oh pantes, Iya pilihnya kan? politik. Masuknya politik. 98 ya. Betul banget. Jadi didoktrin dari anak. Iya. Reformasi. Ervin? 2001. 2001, Muna? 2003. 2003. Tadi 94. Rendra? 94. Iya. Sana? Masih ya terakhir. Nanti akan jadi kuis ya. Nah, nanti jadi kuis ya. Berapakah Dia dari umur? Magenta. Berapakah tahun kelahiran Kak Kristin? Berapa tuh? Hah? Tahun berapa? Nggak jauh dari Rendra. Ya jadi kita Nggak jauh, tapi naik banget ya. Enggak. Hey. Tapi bukannya ini ya lebih cocok di angkatannya Muna sebenarnya Anda. Sisanya. Yang ke angkatannya. Kenapa? Apa jangan-jangan aku yang pantas ke angkatannya? Ya kayak gitu deh. Intinya gini ya, Mun. 2003 kamu lahir. 2003 tuh gue udah ngekos. Iya. SMP. Bisa dipahami ya. ya. Jangan dibayarkan gue udah kuliah. Aku tahu mata-mata pici kalian. Sus banget ya mukanya. Iya dong. Oke, tapi selama 5 bulan, selama 3 bulan gabung di sini, kalau dari kalian sendiri, kalau emailnya kan berempat nih, Berempat. sama, di Gajah Mada juga berempat, kalian tuh sempat ada sharing gitu nggak sih, abis dievaluasi gitu misalnya, gue dikatain ini, gue dikatain ini gimana gitu, ngegibah di belakang, pernah nggak? Baik dari senior atau dari pendengar deh. Atau dari pendengar gitu misalnya? Ini boleh di-spill di sini. Boleh. Kayaknya pengen berarti banget. Muna Nggak dulu. apa-apa, Mun. Tenang. Kalau kamu habis nyepil, tas kamu di sebelah mana? Oh iya. Iya ini kenapa di saya langsung? Katanya kamu mau nge-spill. Ya kamu mau nge-spill. Habis demam. Belum mikir, Pak. Nanti namanya disamarkan loh. Mun. Oh ya, nanti di Mukanya juga. udah kayak Udah bola. investigasi. Iya. Investigasi. Pernah nggak ada mungkin sharing sesama teman-teman trainee gitu? Kamu di eval apa? Kepo sama evaluasi teman-teman nggak sih sebenarnya? Ya, kita kalau habis evaluasi pasti diskusi lagi di grup, kan ada grup, terus kayak Itu pasti gimana? grupnya nggak ada Bang Ade ya? Iya nggak ada dong. Bapak mau masuk? Mau. Nggak boleh. Ya itu ya biasalah saling belajar aja. Kadang ngirim-ngirimin kayak kan kita ada baca iklan-iklan juga gitu kita kirimin. Ini lo ada iklan baru besok coba kita pelajari ya biar besok bacanya lebih baik gini-gini. Ya pokoknya kita mah saling support gitu. Oke, nggak ada sikut-sikutan atau belum? Ya ada sedikit. Mun,
Jangan jujur banget. Iya, ya katanya. Oh iya. Bisa. Imelda, aku masuk Imelda lah. Yang diterima nih cuma 3. Kamu ikut siapa? Ayo. Yang diterima cuma 3 nih. Misal. Yang diterima cuma Kamu 3. ikut siapa? Menurut kamu, Mun? Yang layak diterima siapa? Iya, pokoknya saya sendiri dulu. Padahal dia mau dicoret. Oke. Kalau dari Hana, ada nggak oke. kalau dari teman-teman Imelda? Kalau dari teman-teman Imelda sih kebetulan kita lebih banyak evaluasi bareng. Jadi nggak perlu kayak ngasih tahu ini nih. Jadi lebih sering cuman beberapa hal mungkin evaluasi yang dilakukan setelah on air. Misalkan kayak aku on air dievaluasi sama Mbak Christine apa informasi yang sekiranya itu perlu di-share ke teman-teman gitu kan. Nah, itu baru di-share di grup kayak gitu sih. Jadi kebetulan kita lebih banyak kalau evaluasi bareng. Jadi duduk gitu bareng. Jadi aku tahu evaluasinya Rendra tahu evaluasinya aku kayak gitu. Jadi langsung aja sih. Kalau nggak pas siaran, teman-teman calon kerabat siar lainnya juga lagi dengerin, terus pas mungkin ada beberapa yang belepotan atau apa ya, kalau bahasa Jawa tuh kami sol-solan kali ya, ribet gitu, ya langsung dikoreksi sama anak-anak sendiri sih. Oke, it's a good start sebenarnya ya. Good, bagus. Kalian bangga nggak udah sampai titik ini? Kalian sombong nggak sama teman-teman kalian? Gue penyiar loh, Sedikit nggak? walaupun masih calon gitu. Tolong dong kamu. Nggak bisa aja. Tapi kalian suka promo nggak sih dengerin aku siaran dong ke teman-teman gitu? Ayo coba. Pernah nggak? Coba. Untuk nge-share ke temanku cuman yang sahabat aja karena nggak semua orang tuh suka ya sama ya sebuah pencapaian gitu. Jadi aku Emang gitu. Iya, Jadi aku lebih ke benar-benar yang cuma 1-2 orang aja sih gitu, nggak semuanya aku kasih tahu gitu. Paling spill dikit-dikit aja gitu. Sahabat kamu siapa? Diri kamu sendiri. Iya. Iya. Kamu sahabat aku kan, Bi? Kamu sahabat aku kan? Oh, thank you. Oke sih. Oke, kalau yang lain, Nah, ini ada nggak? Kalau aku pasti yang utama orang tua sih. Jahat ya. Oke. Jahat ya. Terus. Jadi kayak kalau orang tua kan udah tahu nih kayak gimana anak ya. Jadi kayak udah tahu nih, kamu kurang ini, kurang garam, kurang apa, jadi udah tahu, udah dikasih tahu lah orang tua. Tante. Oh. Kalau Siaran gitu. ketawanya banter banget gitu, dituin juga. Kamu tuh kurang ini. Iya, sistem banget ya. Jangan sama-sama orang tuanya nih. Makanya sama nih. Oh iya. Coba dicek ya. Tali kasih ternyata. Di urutnya pohon silsilahnya gimana coba. Itu orang pinggiran. Bukan. Aduh. Iya. Kalau kamu tuh kan kosong banget nih orang nih. Demi Allah. Kelihatan ya. Ketahuan ya. Oh my god. Oh iya. Oh, nyaring pinter loh. Lumayan. Iya, pinter. Tapi kalau Bita sendiri ada promo-promo nggak? Pamer gitu misalnya, riak sedikit. Flexing. Kalau aku tuh lebih ke kadang kan kalau lagi kan aku di 3 hours nih, kadang ada tema tertentu yang kayak aku bahas temen atau apa. Biasanya aku nanti aku mau spill nama kamu loh, kayak dengerin dong kayak gitu. Jadi aku kasih tahu tuh ke temenku dengerin dong, nanti aku spill gitu. Iya, terus nanti mereka kayak abis dengerin kan kadang direkam gitu sama temanku, terus kayak mereka seneng kayak makanya dengerin radio gitu kayak gitu. Soalnya kan kadang kayak beberapa teman gitu kan suka emang udah kelewat gitu nggak dengerin radio. Nah, jadi kayak dengerin dong ada aku loh ya. Jadi kayak suka kayak gitu sih sama sahabat aku biasanya kayak gitu. Oke. Sahabat ya. Nah, anyway. Aduh. Ini kodenya kenceng banget loh. Iya. Takut saya ini beneran. kayaknya emang ada aura permusuhan di antara mereka. Tapi kalau kalian sendiri jujur sejujur-jujurnya sebelum kalian jadi penyiar, kalian pernah denger radio nggak? Denger dong. Pernah banget. Dari apa kalian punya pesawat radio gitu di rumah? Aku punya analog. Analog ada. Radio analog ada. Ya. Di mobil. Kalau nggak mobil. Di mobil ya. Oke. Seringnya di mobil. Besok kebetulan kita ada sidak ya, Budi. Iya. Kalau yang nggak ada, Bahaya, kebetulan nanti kita acek coret ya. gitu. Coba dari di list alamatnya mana ya, kita akan Iya. sidak. Kelihatan panik gak sih Pak di kamera? Kelihatan.
Tapi yang dengerin cuma kalian atau mungkin circle di teman-teman itu masih dengerin radio nggak sih teman-teman kalian gitu? Setahu kalian. Setahu kalian? Masih sih. Masih. Bapak generasi berapa? Di Iya. teman-teman bandku tuh pada masih dengerin radio juga soalnya malah banyak dengerin di Melda juga soalnya kalau dari sore ke malam tuh kayak moodnya tuh enak banget buat di jalan ya beberapa lagunya gitu. Oke, berarti saya kena Intermezzo ya. Intermezzo udah 3 jam loh ya. Oke. Jadi geser lah 1024. Aura-aura persaingan biar ada. Enggak, ini gini. Ini gini. Gak apa-apa, kita Buat- jawab dulu sambil menentukan langkah strategi selanjutnya ya. Tapi stay di 104.4 lebih menyenangkan sih. Lebih tenang, Lebih lebih tenang. calm, akan menemani malam-malamnya menjadi yang Dengan suara saya akan menemani. Iya. Saya sekali. Tapi kalau kalian mau siaran gitu persiapannya apa sih? Butuh persiapan mental nggak? Atau mungkin Kamu makan kembang katanya. selain dapat saya makan evaluasi terus akhirnya sempat ngedrop gitu kan, terus besoknya supaya bisa prima lagi, kalian persiapannya gimana? Oke, kalau saya sendiri tuh persiapannya kan udah dikasih tips kadang misalkan kalau mempermudah biar nggak ngeblank nih skrip aman gitu kan. Bang soal amanin dulu perihal nanti sebenarnya banyak yang request Bang atau lagu. enggak. Bang Oh iya. soal. Bang soal. Oh. Budi mau ngelesing sebentar lagi dia mau ngajar. Gitu nggak diganti bang lagu gitu ya. Jadi ngumpulin bang lagu dulu, nggak tahu nanti ke play atau enggak karena kan nggak tahu ya namanya on air apapun bisa terjadi. Bener ya. Yang kita ekspektasi wah ini prime time nih banyak yang request ternyata nggak ada. Masa mau diisi lagu balon pada 5 ya nggak mungkin kan. Jadi kita punya sendiri buat untuk ngisi itu kan kekosongan itu. Selain itu juga dari evaluasi misalkan besoknya gimana. Sebenarnya agak beban sih habis evaluasi. Oh ternyata banyak salahnya ya, kadang ada rasa takutnya juga, cuman ya balik lagi, ya mau nggak mau harus diperbaiki orang besok juga on air gitu kan. Jadi ya dengan berat hati, dengan stres tiap malam nangis-nangis di depannya kayak yang hai gitu, iya nggak sih? Gitu. Jadi penyiar itu banyak gimmicknya sebenarnya. Itu yang mungkin teman-teman nggak tahu atau mungkin Anda yang lagi nonton nggak ngerti. Ada beberapa orang yang selalu bilang bahwa kalau jadi penyiar kan cuma ngomong doang, seneng terus, happy terus. Anda tidak tahu. Ada yang tiba-tiba ditinggal kawin terus besok siaran. Ada yang tiba-tiba anaknya jam 10 malam minta beli lem. Dan Iya, begitu. besok ada siaran, Iya, ya kan? benar sekali ya. Yang demam pun masih Yang demam dibahas 2 tahun pun masih ada gitu. Iya kan? Demam sekali loh Bang. Gak apa-apa, kita satu grup. Iya. Tapi kalau dari teman-teman sendiri setelah 3 bulan dan 5 bulan ada di sini, ketemu di gedung ini, sejujurnya sebelum detik ini kalian saling nyapa nggak? Nggak terima nama Rendra gitu misalnya ketemu kayak rumah kamu di mana gitu. Tiba-tiba papasan di lorong tabrakan. Iya. Bareng ngambilnya. Iya, terus nanti tersiar kabar gempa bumi. Iya, mantap. Tapi kalau aku sendiri, kalau anak Imelda kan baru ini sih, jujur. Baru ini ketemu, jadi baru nyapa-nyapanya sekarang. Tapi kalau pas kita interview awal-awal itu udah sok kenal, sok dekat aja gitu. Oke, tapi kalian sendiri kalau ada beban nggak sih jadi penyiar? Kayak jadi penyiar tuh harus yang rame, jadi penyiar itu harus yang Harus begini. Padahal lucu. sebenarnya mungkin orangnya adalah orang yang introvert kayak Rendra gitu misalnya. Pernah ngomong nggak sebelumnya? Nggak pernah ngomong kan, jarang ngomong. Jarang ngomong, tapi kalau misalkan kayak beberapa kali kayak bikin podcast sama teman-teman, ya as a host ngomong dikit-dikit aja sih. Oke. Oh dia kalau ketemu Mike bawaannya emang pengen ngomong. Oh, Harus ada oke. pancingannya beginian, Lebih Wak. lebih pengen nyanyi sih. Oh, lebih pengen nyanyi. Pernah ikut audisi apa? Nggak ada. Oh, Oh iya. nggak yakin. Gak yakin, sama sih gak yakin. Nanti kita lihat Instagramnya di sini, ya. Nanti kita attach salah satu videonya di sini. Enggak ya. Kalau itu menghancurkan citra dia. Kali ini Siap-siap belain dulu. loh. Nanti pasti di komen ada yang nanya IG-nya apa sih Kak gitu. Iya. Gila. Aku suka perpecahan. Ada impostor ya ternyata ya.
Imposter ya. Tapi so far senang atau beban atau gimana nih kalian Ada menjalaninya? nyeselnya gitu mungkin nggak? Terus kok gini ya ternyata ya gitu. Kita ngomong yang baik-baik aja. Skenario jangan ngomongin. Kalau sebenarnya menyesal sih, mungkin kalau menurut saya dari teman-teman yang udah sampai trainee yang menghabiskan waktu sampai berbulan-bulan ini, kayaknya jauh deh dari kata menyesal, ya nggak sih? Iya. Ya. Menyesal Cuman banget kalau ya? perihal capek atau beban itu ya pasti ada karena kita Iya. belajar hal yang baru ya. Tapi ya balik lagi karena mungkin kesini kan udah ada kemauan sendiri kan, jadi ya mau nggak mau ya dibalas, dibablas aja gitu kan, jadi hajar aja apapun yang ada nanti di depan kayak gitu sih. Kalau nyesel sebenarnya enggak sih kalau Oke. dari saya. Ada feeling nggak diterima gitu nggak sih? Oh ada. Ada. Diterima dong. Diterima Iya, dong. bapak kita kayak gitu. Setiap minggu Pasti. evaluasinya gimana Aha. ya. Pasti Yang diterima. belum tahu bapak kita siapa? Bapak Ade Magenta. Nah, tuh. Ya kita semua aku yakin sih diterima. Iya. Dari Iya. Imelda, dari Gajah Mada FM. Cuman kadang-kadang keyakinan itu bisa dipatahkan ya. Gitu. Jadi kayak ya hidup kan kadang nggak Iya. sesuai dengan Iya, kan, apa yang kamu mau. Mereka nggak tahu ini adalah tes sebenarnya. Iya, Hidup tuh betul. kayak umur, nggak ada yang tahu. Oh, ya kan dia Stabil. pendakwah ya tadi ya. Iya. Sebenarnya calon pendakwah. Rada takut nih. Oke. Terus kalau dari teman-teman sendiri sejauh ini tantangan yang paling gede, yang susah banget buat ditaklukkan, yang kayak ini kenapa sih nggak bisa, susah banget? Ada Hujan nggak? gitu. Kenapa Rendra? Hujan. Kamu hujan sama Mbak Rara atau gimana? Boleh? Oh. Enggak, kalau tahu sendiri kan kondisi kalau lagi Iya hujan. iya iya. Ah. Ya udahlah. Ngatur playlist lagi, Oh, masukin oke, lagi, oke. masukin lagu lagi ya karena kayak lumayan turun juga. Jadi Oh dia tuh kalau nggak ngomong sedih Wak. Oh. enggak sih lebih Iya. ke, aduh ngapain nih, gabut kan. Akhirnya ya Oh, ngurus. nggak suka gabut. Oh. Mari kita taruh dia di program Netizen kegabutan. Oh. Salah ya, ngomong. Kalau minggu datang ke rumah Mas Ade, banyak pekerjaan. Jangan, ntar diajak main pingpong kali. Atau mau bantuin Gatrin goreng-goreng tahu? Tahu apa? Wali. Iya. Kita ini Apa taruh namanya? IG-nya di sini ya. Kedai Ratu. Oke, ya. Bayar. Padahal dia tahu ya, Iya. tapi diem aja. Iya. Sekali lagi, dia habis ditinggal nikah. Untuk info aja. Hatinya kosong ya Pak. Iya. Rendra kalau mau alamat lengkapnya kebetulan CV dia ada di saya. Tenang. Iya, iya. Tapi tantangan terbesar dari teman-teman yang lain, dari Hana mungkin atau Bita, tantangan yang paling gede gitu. Ketemu gue gitu misalnya. Waduh. Gedek banget kayaknya menurut Aduh. saya. Enggak. Mungkin tantangan karena aku ini lagi skripsinya juga ya. Kayak jadi kayak aku bikin skripsi, aku mikir tema, aku mikir lagu-lagu, aku harus belajar banyak hal juga. Jadi maksudnya di radio ini juga aku kan belajar lagi ya, belajar kayak gimana caranya biar seru, biar banyak obrolan, banyak info kayak gitu kan. Terus bang lagu juga gitu kan. Kayak banyak yang dipelajarin, ditambah aku juga skripsi, mungkin tantangan aku itu masih di situ sih kayak aku benar-benar harus bisa bagi waktu gitu aja sih. Multitasking kayak gitu. Oh, Dan iya. harus relax gitu. Betul, karena semua di sini single fighter. Jadi kalau Anda nggak tahu single fighter itu apa, there's no producer, nggak ada yang ngatur playlist. Jadi memang benar-benar mata kemana, tangan kemana, mulut ngomong gitu. betul. Dan semuanya harus sinkron ya. Iya benar-benar. Nah, itu Main dia. tangan ya. Jadi jangan Makanya. yang bilang jadi penyiar tuh gampang. No. Gampang itu. Tak segampang itu. Ya, bagus. Aduh, gampang kepancing ya mereka ya. Iya. Mereka nggak tahu ternyata ini ada pancingannya kita ya. Iya, titisan Saipul Jamil lebih Waduh. tepatnya ya. Oke. Ini baru berenam, nanti next time mungkin kita bisa berdelapan setelah kita beli lensa kode. Iya. Ya, untuk lensa yuk. Iya. Hashtag kalau diterima. Iya. Oh iya, kalau diterima. Aduh. Terimalah. Mungkin Terima. ini adalah podcast atau Pertama syuting dan terakhir. mereka. Pertama dan terakhir, who knows? Jangan. Nangis saya beneran loh. Iya. Dia pernah saya evaluasi nangis kok. Oh. Iya. Pernah yang kayak Sedih. kenapa aku gak kepikiran ngomong itu, makanya dibuka wawasannya. Maaf emosi.
pasti. Oh, pernah ya sampai nangis-nangis kita berempat. Kenapa? Ada apa? Bang Adi Magenta. Oh. Siapa lagi? Saya boleh nggak ke kamar mandi dulu? Boleh. Mau kamar mandi? Nggak boleh. Saya udah nangis di tempat. Ya begitulah suka dukanya jadi penyiar baru, suka dukanya mempelajari hal baru yang mungkin gak gampang, tapi bukan berarti gak bisa ya teman-teman. Semuanya harus berproses dan nikmati prosesnya, mana tahu Anda tidak diterima. Tapi satu sebelum Apa closing, tuh? kita minta mereka quote of the day ya satu-satu Oh, ya. oke. Kita challenge Quote mereka. of the day, kata-kata hari ini. Ayo, Wajah-wajahnya. ayo, Yuk, kita mulai dari yang pegang mic. silakan. Ayo, Yuk. ayo. Kata-kata hari ini, yuk. Diam. Nah, tantangan kalau jadi penyiar tuh gini, mikirnya harus cepat. Ujuk-ujuk ya. Boleh pakai bahasa Zimbabwe nggak? Nggak boleh. Erwin udah siap. Oke, quotes hari ini adalah jadikan pekerjaanmu itu menjadi profesi karena profesi akan menghasilkan profesional dan profesional akan menghasilkan profit. Ini dari guruku sih kata-kata quotesnya yang harus di. Aku sih. Rada kayak investor saham ya. Biasa kayak MLM. Iya, benar. Banget ya. Ingat aja, usaha tuh nggak akan mengkhianati hasil. Tapi kadang semesta mengkhianati. Kita mendukung. Kadang Oke. tinggal nikah gitu. Iya. Udah lupa padahal. Stop. Ada yang mikir tengah. Dia mikir ya. Udah kalau di Zoom ya Bang. Di Zoom banyak. Lu semuanya Bang. Jangan pakai hadis. Nggak ada yang ngerti. Kalau aku gampang sih kayak majuir saingan kalian aku. Majuin. Oke. Kalau dari Ana. saya sih cita-cita, mimpi atau harapan itu perlu diusahakan, tapi pencapaian terkecil itu juga perlu diapresiasi. Yuk. Mary Riana. Nah, kalau aku sih love what you do what you love aja sih. Yang terakhir tuh jadi Nah, goalnya. kita Kayak kamu gitu. lakukan dan lakukan yang kamu cintai. Ini dongnya nih. Ayo mulai. Puasa Besarap. Nah, Hablum minanas, hablum minallah. Aduh. Bisa. Lakum dinukum wali aja. Assalamualaikum. Ayo gimana Mon? Ayo. Solid. Nggak boleh. Kadang-kadang Ayo. Ayo, Bun. Ini kalau takut jangan berani-berani. Kalau berani jangan takut-takut. Wah, Itu standar kayak- banget. Bagus. Satu lagi. ketagihan. Kalau kata Uzumaki Naruto, kalau kamu menunggu aku menyerah, kamu menunggu aku selamanya. Iya. Oke, coba Bita, udah tadi? Gathering Udah ya? semua ya. Oke. Gimana nih hostnya? Belum hostnya. Saya muda selamanya. Kalau saya simpel aja, jangan lupa bahagia. Betul. Kita pamit dulu. Terima kasih banget buat teman-teman yang Thank you sudah ya. hadir di sini. Semoga sukses. Semoga sukses. Nanti mudah-mudahan kita bisa ngumpul berdelapan ya, rame-rame. Dan Kita- udah punya warna, udah punya nomor punggung Betul ya. sekali. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami, ada dua. Yang pertama adalah Gajah Madu Group Channel, yang kedua adalah Ruang Radio. Alright, make sure Anda subscribe, like, komen, dan juga share. Mungkin komen-komen juga di bawah, kira-kira siapa yang mau diterima, siapa yang tidak. Boleh silakan. Siapa yang layak tereliminasi? Nah, itu dia. Aduh, yang Ya. tengah jangan. Terlalu terekspos katanya. Iya, biasanya yang tengah dibuang duluan soalnya. Oke, kalau begitu Abi Digo pamit. Christine juga pamit. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Dadah.